Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Semoga sahabat matematik senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa semangat untuk menambah pengetahuan. Baik sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita untuk menyelesaikan pembahasan tentang materi bilangan yang cakupannya masih cukup luas. Di sesi kali ini bilangan pecahan kita akan membahas satu subbagian kecil karena dari 6 bagian ini yang keempat yakni membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan kita akan pecah jadi dua. Yang kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua bilangan pecahan begitu, karena untuk membandingkan pasti tidak hanya sendirian, karena sendirian nanti membandingkannya susah, kecuali kalau kita pribadi introspeksi diri ya, itu juga membandingkan hari kemarin dengan hari ini untuk diri kita. Baik, sahabat matematik sekalian, untuk membandingkan dua buah pecahan atau lebih, tapi untuk simulasi kita, untuk tutorial kita pakai dua saja ya. Nanti cara yang lainnya juga sama, kalau lebih dari dua atau tiga, empat dan semisalnya. Tapi untuk membandingkan lebih baiknya kita juga membandingkannya hanya dua-dua saja. Kalau ada tiga ya dibandingkan dua dulu, hasilnya apa dibandingkan lagi dengan yang ketiga, begitu. Nah, untuk membandingkan dua buah bilangan pecahan, maka yang perlu kita pahami bersama yakni yang pertama harus menyamakan nilai penyebutnya gitu. Karena di pecahan kan ada pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, untuk membandingkan dua buah pecahan, maka yang pertama kita harus menyamakan nilai penyebutnya begitu. Nah, ketika kondisinya penyebutnya sudah sama, baru kita bisa menggantungkan nilai pembilangnya untuk membandingkan dari dua pecahan yang ada gitu. Nah, jadi sahabat matematik, kalau penyebutnya sudah sama, maka dua buah pecahan itu nilainya bisa dibandingkan dengan melihat pembilangnya begitu. Tapi kalau antara dua pecahan itu ternyata penyebutnya tidak sama, kondisinya tidak sama, maka tidak bisa dibandingkan. Harus disamakan dulu. Maka ya kita bisa ambil ibrah ya dalam kehidupan kita, kalau kondisinya tidak sama persis, ya kita tidak selayaknya membanding-bandingkan, begitu ya. Satunya sekolah di desa, satunya sekolah di kota, kemudian outputnya dibandingkan, itu juga tidak etis, kurang baik, begitu. Dan apalagi dalam kehidupan, kita yakin, kita tahu sama-sama, tidak semua mau dibanding-bandingkan, begitu. Dan yang paling bagus adalah membandingkan diri kita yang kemarin untuk hari ini, kebaikan yang mana sebagai introspeksi diri kita. Mas, nyampe mana-mana ini ngobrolnya. Baik, sahabat matematik, kita akan mensimulasikan bagaimana cara membandingkan dua buah pecahan. Baik, sahabat matematik sekalian, kita akan mencoba membandingkan dua buah pecahan yang kondisinya penyebutnya tidak sama. Misal di sini kita ambil saja contohnya berapa ya? Kita ambil besar manakah 2/3 dengan misalnya kita punya 5/7. Nah, ini tanda tanya. Kalau kita bandingkan besarannya mana antara 2/3 dengan 5/7 begitu. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita laksanakan yakni yang ini, bagaimana kita menyamakan nilai penyebutnya. Kemarin kita sudah mencoba kalau menyamakan penyebut ya kalau tidak salah. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya antara 2/3 dan 5/7. Nah, dan 5/7 maka kita bisa menggunakan memanfaatkan KPK dari 3 dan 7. Nah, secara standarnya pakai KPK begitu, 3 dan 7 pakai menggunakan 21, maka kita kalikan 2 dengan 7. 7-nya dari mana? 7-nya 7 yang ini ya, yang ada tandanya ini. 7 ini diperoleh dari 21 dibagi 3, yakni 7. Nah, kalikan 2 atau bahasa yang lain, ini kan mau menjadikan 21, 3 dikali berapa jadi 21 dikali 7, maka untuk mengalikannya yang pembilangnya juga harus dikali 7, sama-sama dikali 7 begitu. Nah, kita lihat sekarang yang 5/7, maka yang 5/7 untuk menjadi 21, 7-nya dikali 3, maka yang pembilangnya juga harus dikali 3. Nah, 3 ini dari mana? Dari 21 dibagi 7 gitu. Nah,
Sekarang kalau sudah bentuk perkalian, sahabat matematik sekalian, kita selesaikan 2 dikali 7 ya. Kita kasih tanda kali saja biar tidak bingung. 2 kali 7 ada 14 per 21. Kemudian besar yang mana kalau kita bandingkan dengan 15 per 21. Nah, kalau kondisinya penyebutnya sudah sama-sama 21 ini. Nah, karena sudah sama, kita bisa lihat yang pembilangnya. Pembilangnya besar yang kiri atau yang kanan. Nah, sahabat matematik bisa menentukan, oh ternyata 14 itu kurang dari 15. Maka yang 15 per 21 ini lebih besar. Sehingga kita bisa simpulkan 14 per 21 itu kurang dari 15 per 21. Kalau kita mau mengembalikan ke bentuk awal yang soal ini, maka kita bisa simpulkan ternyata 2 per 3 itu kurang dari 5 per 7. Nah, ini kalau kita membandingkan dua buah bilangan pecahan. Baik, sahabat matematik, kira-kira bisa dimengerti ya bagaimana kalau kita membandingkan dua buah bilangan pecahan. Yang menjadi perhatian adalah ketika kita mau menyamakan penyebut di sini. Nah, tadi kita bikin dengan tulisan yang berbeda ya. Antara 2 per 3 dengan 5 per 7. Nah, untuk menyamakan penyebut, maka tadi salah satu caranya adalah dengan menggunakan KPK penyebutnya antara 3 dan 7. Nah, 3 dan 7 ini kita dapatkan KPK-nya yakni 21. Maka kita pakai KPK-nya 21. Nah, kalau bagaimana jika kita kebingungan menentukan KPK-nya begitu. Nah, cara yang kedua, sahabat matematik sekalian, ketika kita kebingungan menentukan KPK-nya begitu, misalnya 2 per 3 dan 5 per 7, maka ada cara yang kedua yang bisa dimanfaatkan yakni dengan penggunaan perkalian silang begitu. Kalau 2 per 3 dan 5 per 7 kita mau menyamakan penyebut begitu, kita coba kalikan secara silang. Kalikan silang ya. Kali silang itu gimana ya? Kalau ini nanti maksudnya kali perkalian pecahan, bukan ya? Kita kalikan silang lah, mohon maaf. Ini kita hapus saja. Nah, kita mau mengalikan silang berarti 2 dikalikan dengan 7, begitu. Kita pakai tanda ini aja. Dan yang 3 dikali dengan yang 5, terus yang penyebutnya dikalikan. Nah, untuk menyamakan penyebut yang pertama pakai KPK, yang kedua pakai mengalihkan penyebutnya gitu. Nah, di sini kita peroleh 3 dikali 7 adalah 21, kemudian pembilangnya hasil perkalian silangnya 2 kali 7 nanti ada 14, kemudian yang satunya adalah 3 dikali 5 nanti ketemunya 15 per 21. Nah, itu cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Nah, sahabat matematik, silakan dipilih menggunakan cara yang mana, terserah. Bisa menggunakan KPK kalau memudahkan antara dua penyebutnya, mencari KPK-nya mudah, bisa dicari KPK-nya. Kalau ternyata kesusahan mencari KPK-nya karena mungkin hitung-hitungannya agak ribet, maka sahabat matematik bisa mengalihkan penyebutnya. Nah, kita pakai cara yang mana, terserah sahabat matematik memilih yang mana. Baik, kita kasih contoh satu lagi. Contoh untuk membandingkan dua pecahan. Kita misalnya punya di sini 4 per 9 dengan 7 per 5. Nah, 7 per 5. Kita membandingkan besaran yang mana? Nah, kalau ini kayaknya besaran yang belakang karena ini lebih dari 1 ya kalau dibikin pecahan campuran. Oke, kita rubah dulu menjadi 7 per 8 saja. Nah, jadi 3 per 8. Nah, kalau 3 per 8 dengan 49, kira-kira besaran mana? Nah, untuk seperti ini, sahabat matematik menguasai penggunaan KPK, bisa menggunakan KPK, tapi coba kita kasih contoh cara yang kedua ya. Kita pakai mengalihkan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, kita kalikan dulu yang bawah, penyebutnya menjadi 72, hasilnya sama 72, kemudian kita kalikan silang antara 4 dengan 8, yakni 32, yang depan ya, karena ini mengikuti pembilangnya yang depan berarti tulis depan, jangan ditulis di belakang sini. Kemudian yang 3 dikalikan dengan 9, hasilnya 27, ikut di belakang, jangan kebalik. Nah,
Kalau seperti ini, sahabat matematik bisa menentukan, oh ternyata ketika kondisi yang pertama penyebutnya sudah sama 72, kita bisa menggantungkan nilainya pada pembilang 32 yang belakang 27. Maka 32 lebih besar dari 27, sehingga kita bisa simpulkan 32 per 72 lebih besar dari 27 per 72. Atau dalam apa namanya, untuk soal yang awal, maka kita bisa simpulkan 4 per 9 itu lebih besar dari 3 per 8. Nah, itu contoh yang kedua, sahabat matematik. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk materi kali ini. Besok, kesempatan berikutnya, kita akan membuat belajar lagi bersama tentang mengurutkan. Nah, kalau ada cara mengurutkan dua atau lebih pecahan. Nah, nanti bisa pecahannya yang sama sejenis begitu, dan kita juga akan melihat bagaimana kalau pecahannya berlainan jenis. Trik apa yang bisa kita manfaatkan agar pengerjaan kita lebih cepat tapi hasilnya tepat. Begitu. Baik, terima kasih sahabat matematik. Semangat untuk belajar terus. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.